Saya Niko Anelka Simamora dengan NIM 71/1870. Di sini saya memiliki tugas, di mana tugas ini menjelaskan tentang suatu manajemen pengkaderan di dalam suatu gereja. Sebelum kita masuk pada pengertian dari apa itu pengkaderan di dalam suatu gereja, tentu kita harus bisa memahami secara singkat, secara sedikit tentang pemahaman apa itu manajemen. Jadi secara umum pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya. Jadi dapat dikatakan manajemen itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami struktur kerja yang nantinya akan dilakukan. Itu secara singkat bagaimana pengertian dari manajemen itu sendiri. Sedangkan manajemen sendiri itu juga mempunyai tiga unsur. Tiga unsur ini yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Perencanaan ini seperti subjudul besarnya, perencanaan adalah sebuah dimana kita ketika melakukan suatu program atau melakukan suatu kerja, tentu kita akan melakukan suatu perencanaan yang dimana nanti perencanaan ini akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang nanti agar bisa dicapai dengan baik. Lalu di sini pengorganisasian itu bagaimana ketika manajer melakukan arahan kepada rekan-rekan kerjanya, sehingga dalam pengorganisasian ini seperti kayak ada di dalam sekolah, seperti contoh ada OSIS, guru, dan siswa-siswa. Seperti itulah pengorganisasian. Lalu pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Itulah pengarahan. Lalu masuk kepada gereja. Gereja mempunyai fungsi-fungsi dan juga gereja mempunyai sistem manajemen. Seperti yang kita tahu, bukan hanya dunia kerja ataupun dunia politik saja yang mempunyai manajemen, tetapi gereja juga mempunyai sistem manajemennya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen terdapat struktur organisasi, begitu pula dengan gereja. Gereja juga mempunyai struktur pengorganisasian yang dimana seperti pemimpin atau majelis dalam suatu gereja, lalu ada jemaat, lalu ada pendeta. Seperti itulah pengorganisasian di dalam gereja. Lalu di pengkaderan ini, masuk ke pengkaderan ini kita harus bisa memahami bahwa pengkaderan ini adalah suatu, secara sederhananya adalah pengkaderan adalah dimana nanti calon pemimpin yang nantinya akan menggantikan pemimpin sebelumnya. Jadi pengkaderan ini adalah bagaimana suatu organisasi atau suatu gereja harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia itu sendiri, seperti calon pemimpin yang nanti akan dilantik nanti sebelum mengganti pemimpin sebelumnya. Bagaimana gereja harus mampu, bagaimana gereja harus bisa memanfaatkan atau membuat calon pemimpin ini bisa berkembang dengan secara baik. Secara sederhananya bahwa sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas, dan memiliki pedoman-pedoman yang pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini secara umum mengharapkan hasil yang cukup maksimal, sehingga para calon nanti yang memimpin di dalam suatu gereja memiliki dan memperjuangkan tujuannya secara baik, sehingga nanti calon yang akan memimpin ini kiranya dalam suatu pengkaderan bisa mempunyai tujuan yang secara baik. Inilah mengapa pengkaderan ini sangat penting dan sangat perlu di dalam suatu gereja. Bagaimana nanti gereja harus bisa memutuskan bahwa mana nanti yang layak untuk jadi pemimpin di dalam suatu gereja, sehingga apakah itu layak untuk dijadikan pemimpin atau tidak. Kira-kira seperti itulah maksud dari pengertian pengkaderan, manajemen pengkaderan di dalam suatu gereja.